Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas kesempatan, kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai pada detik ini. Bapa, pada saat ini kami rindu kebenaran firman-Mu diperdengarkan kepada kami sekalian. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17. Namun di sini saya hanya akan membaca pada ayatnya yang ke-15 saja. Dengan perikop manusia baru. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberikan tema untuk kita pada pagi hari ini, yaitu damai sejati hanya dalam Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di zaman sekarang ini banyak orang berlomba-lomba mencari kebahagiaan dan ketenangan hidup di dunia. Tetapi kenyataannya, kita dapat melihat bahwa semakin dikejar, damai itu sering terasa semakin jauh atau damai yang kosong. Banyak orang yang kelihatan berhasil tetapi hatinya tetap gelisah. Banyak yang punya segalanya tetapi tidak memiliki ketenangan. Contohnya ketika kita beli tas baru. Kita senang, hati kita bahagia. Itu damai yang sementara. Kalau tas itu sudah kita pakai secara terus-menerus, kemudian kita bosan, kecenderungan sebagai manusia, kita mungkin akan beli yang baru lagi. Itu adalah senang yang sementara, damai duniawi. Berbeda dengan damai yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita tidak punya apa-apa dalam hal materi, tidak menjadi masalah karena kita sudah kaya dalam kasih dan damai di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang paling penting dalam hidup kita, orang-orang percaya. Kita menjadi mengerti rasa cukup, kita menjadi paham akan pengendalian diri. Kalau ada masalah, artinya kita tidak emosi dulu, kita perbaiki, dan kita melihat dari berbagai sisi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dan biarlah damai itu memerintah dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan melalui surat Kolose 3 ayat 15 hari ini mengingatkan kita bahwa damai yang sejati bukan berasal dari dunia ini. Damai yang kita butuhkan adalah damai dari Kristus. Damai yang tidak tergantung pada keadaan, tetapi yang tinggal dan memerintah di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk memberi ruang bagi Tuhan kita Yesus Kristus memerintah dalam hati kita. Artinya, kita harus punya saat teduh di mana kita benar-benar mempersiapkan hati kita kepada Tuhan, kita duduk diam, kita berdoa, mendengarkan suara Tuhan. Jangan biarkan emosi, masalah, atau keadaan menguasai hidup kita dan membuat kita ini menjadi kehilangan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Saat kita dipenuhi damai Kristus,
hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, damai Kristus bukan berarti kita hidup tanpa masalah, tetapi hati yang tetap tenang bersama Tuhan walaupun kita di tengah masalah. Karena kita tahu dan kita yakin dengan iman, bersama dengan Tuhan kita akan menjadi pemenang. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami yang haus menjadi disegarkan karena firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah damai Kristus memerintah dalam hati kami. Kami tidak merasa sendiri. Kami merasakan damai yang benar-benar dari Tuhan. Dan kami pun boleh merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini bertumbuh, berbuah dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami pun jemaat-jemaat Tuhan yang beraktivitas pada pagi hari ini, yang bekerja dengan profesi kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami boleh bekerja dengan baik sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan dengan oleh itu semua, kami mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun, khususnya pada hari ini. Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Bertambahnya umur pernikahan maupun pertambahan usia, bertambah pula iman dan pengharapan jemaat-jemaat-Mu kepada Tuhan. Biarlah damai sukacita melingkupi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berikan kesembuhan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah dukungan dari keluarga-keluarga boleh memberikan semangat kepada jemaat Tuhan yang sakit agar mereka boleh beraktivitas seperti biasanya. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat rekan sekerja kami, para pendeta pikaris, penutur diakon, TKS, guru agama, guru sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Langkah juang kami ke depannya, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.